Halo, Sobat Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Berjumpa lagi dengan saya, hostnya, Dr. Tian, di podcast RSPB dengan tajuk Meet the Expert. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial ya di studio podcast RSPB, salah satu dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Pertamina. Bukan salah satu, satu-satunya, the one and only ya. Eh, Tidak berlama-lama lagi, selamat siang dokter. Selamat siang, Dr. Tian. Dokter Edi gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Selamat siang, Sobat Pertamina. Iya, istilahnya apa nih, Mbak? Sobat Pertamina. Rumah Sakit Pertamina dokter. Sobat Rumah Sakit Pertamina. Iya dokter. Jadi kali ini mungkin kita membahas sesuatu yang ibaratnya cukup cukup apa ya dok ya? Kalau kita bilang cukup tabu lah di masyarakat ya, karena eh, ada beberapa hal yang kalau saya di layanan poli umum itu dok, kebetulan saya di poli, itu ada beberapa pasien saya yang punya keengganan untuk bercerita tentang kondisi kesehatannya. Betul. Nah, tetapi mungkin sobat RSPB di rumah juga perlu tahu dok, ini dokter Edi ini kan sebagai dokter spesialis urologi ya dok ya. Nah, kadang-kadang itu pasien-pasien saya itu bertanya dok, dok ini tuh apa ya, dokter apa sih gitu kan? Ditangani siapa? Nah gitu ya. gitu kan, terus kok saya dirujuk ke dokter urologi gitu loh. Sedangkan mereka ini berpikir apa sih urologi itu dok? Nah mungkin bisa diceritakan sedikit dok. Dokter ini sebenarnya menangani kasus-kasus seperti apa sih dok? Kebanyakan di poli hari-hari. Ya, jadi mungkin Sobat RSPB harus tahu bahwa urologi itu adalah organ tubuh yang meliputi ginjal, saluran ginjal itu untuk perempuan dan laki-laki. Kemudian plus ya reproduksi yang laki-laki saja. Reproduksi yang laki-laki saja dok. Ya. Kalau yang perempuan tuh ke siapa dok? Bukan urologi, obgyn ya. Obgyn ya dok ya. Plus seksologi. Plus seksologi itu di urologi dok. Ya, salah satu bagian dari urologi. Baik. Tapi seksologi bukan berarti hanya urologi saja ya. Baik. Karena ini di organisasi urologi seminat aja. Jadi kalau misalnya minat dengan seksologi, mungkin bagian lain pun juga bisa mendalami seksologi. Iya, karena kalau terkait dengan seksologi ini kan pelayanannya kan di treatment secara komprehensif ya dok ya. Tidak hanya bagian urologi saja ya dok. Betul. Karena banyak hal ya yang meliputi itu. Baik dokter. Nah, terus kalau di polinya dokter sendiri dok, kira-kira kasus apa dok yang terbanyak terkait dengan tadi dok? Dokter sudah jelaskan tentang reproduksi laki-laki dengan ada bagian yang lebih khusus seksologinya. Kira-kira apa yang paling sering dokter temukan di untuk kasus urologi sendiri ya, kasus urologi sendiri yang paling banyak ya pasti seperti batu, kemudian penyakit prostat ya, itu yang paling banyak saya temukan. Tapi untuk ke arah yang seksologinya itu paling sering adalah disfungsi ereksi. Paling sering disfungsi ereksi. Betul. Nah, dok, ini kan kalau tidak salah saya dapat bocoran dari tim kreatif kita ya, tim humas dok. Kalau nggak salah tanggal 4 September itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Seksualitas Sedunia dokter. Ya. Nah ini kan menjadi hal yang menurut saya menarik ya dok. Menarik, betul sekali. Karena berarti di dunia ini juga problem seksualitas itu kan menjadi pusat perhatian ya dok ya. Karena mungkin masalahnya sebenarnya banyak, tetapi tidak banyak ditemukan ya dok ya. Mungkin tidak banyak terekspos. Iya terekspos. Apakah karena mungkin malu, apakah mungkin karena enggan untuk kontrol dan sebagainya dokter. Mungkin itu salah satu alasan ya kenapa kasusnya ini sebenarnya banyak kan, karena kita lihat prevalensi disfungsi ereksi itu juga lumayan tinggi, tapi yang datang untuk berkonsultasi itu jarang sekali, kecuali yang berat-berat. Jadi kadang-kadang saya sendiri pun menerima kasus yang sudah kondisi berat sampai sekian lama tidak bisa ereksi dan sebagainya. Padahal kalau memang itu ditemukan dengan secara dini, mungkin treatmentnya juga akan lebih cepat bisa kita temukan dan kita atasi. Gitu. Dok, mungkin juga bisa informasikan ke para sobat RSPB di Balikpapan atau di luar Balikpapan pada umumnya. Sebenarnya
apa sih dok yang dimaksud dengan disfungsi ereksi tersebut dok? Kan karena orang-orang ini kan banyak apa ya dok ya, banyak punya persepsi yang berbeda tentang Betul, betul, disfungsi betul. ereksi. Nah kalau dari dokter ahli seperti dokter Edi ini apa gambarannya Ya, terkait dengan disfungsi ereksi? eh, disfungsi ereksi sendiri kita sekarang pengen mengetahui nih definisi dari disfungsi ereksi itu apa. Disfungsi ereksi itu adalah ketidakmampuan seseorang laki-laki untuk mempertahankan penisnya pada saat dia melakukan penetrasi ke dalam liang vagina, Hmm, ya. Jadi ketidakmampuan mempertahankan ereksinya itu dikatakan disfungsi ereksi, oke. gitu. Em, apakah memang, nah kalau yang gini dok, di luaran tuh juga banyak pengertian seperti gini dok, kayak apakah sama dengan ejakulasi dini seperti itu dok? Ya, sebenarnya beda karena yang dimaksud dengan disfungsi ereksi itu kan ereksinya saja. Oke. Ya, tapi seksologi sendiri itu meliputi gangguan dari ereksi atau disfungsi ereksi, kemudian ada ejakulasi dini atau ejakulasi prematur, ya. Hmm, Kemudian disfungsi ereksi sendiri sebenarnya kita bagi juga. Jadi ada yang ringan, sedang, dan berat. Itu oke. tergantung dari seberapa berat kasus yang diterima, seberapa berat kasus yang terjadi pada pasien itu. Oke dokter. Gitu. Nah, untuk kira-kira untuk penyebabnya sendiri itu apa dok? Kan banyak dong pasti faktor-faktor penyebabnya dok ya. Nah, yang dokter paling sering temukan tuh penyebabnya apa dok? Kita bagi Rata-rata dok. dua nih ya. Oke. Kita bagi dua penyebabnya, yaitu penyebab yang psikologi, Oke. ya. Jadi masalah-masalah stres, ya, kemudian Hmm, masalah yang ada di dalam dirinya pasien itu sendiri, oke. sama masalah dengan organik. Oh, Jadi ada masalah psikogenik, ada masalah organik. oke. Kemudian masalah organik sendiri kita bagi, ya, ada gangguan dari sarafnya, ada gangguan dari pembuluh darahnya, gitu. Hmm. Tuh, Dari definisi. organnya sendiri ada juga dok ya, Ada, secara ada, anatominya juga ada, ada penyebabnya juga ada, ya dok ada. di situ ya dok ya. Jadi mungkin masalah di kita ketahui bahwa batang penis, Iya. ya, itu seperti spons, ya, Hmm. yang nanti akan pada saat ereksi itu nanti dia teraliri oleh darah sehingga akhirnya dari lemah menjadi keras, ya, Oke. oleh karena terisi oleh pembuluh darah tadi, ya. Jadi kalau memang ada masalah di sponnya atau cavernosanya, kita mengenal istilahnya itu, tentunya juga akan mengalami hambatan ereksi. Oke. Kemudian eh, rangsangan atau neurogenik itu juga mempengaruhi. Jadi pada stroke itu dia juga akan mengalami gangguan untuk Hmm. timbulnya ereksi. Oh, jadi orang yang memiliki latar belakang penyakit juga kadang-kadang dijumpai juga dok ya, misalnya kayak pasien-pasien diabetes gitu-gitu dok, Banyak sekali banyak juga dok dokter ya. Tian. Tadi saya sebutkan bahwa selain psikogenik ada organik, ya. Iya. Organiknya itu meliputi kalau gangguan metabolik itu seperti diabetes mellitus, ya, Oke. kemudian tingginya kolesterol itu juga bisa mempengaruhi eh, gangguan ereksi. Kemudian ada gangguan neurogenik, Oke. itu gangguan persarafannya, ya, itu pada pasien-pasien yang mengalami stroke, kemudian tumor di otak dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi eh, kemampuan ereksi. Hmm. Kemudian ada gangguan vaskulogenik, ya. Jadi pembuluh darahnya itu memang ada masalah atau ada gangguan. Vaskulogenik sendiri itu bisa disebabkan karena tingginya kolesterol, kemudian hipertensi yang lama itu bisa terjadi. Oke. Jadi kalau ada pasien yang konsultasi ke dokter, berarti untuk mendiagnosa secara pasti penyebabnya cukup cukup banyak dok ya yang harus Ya, dilakukan. tidak hanya sekedar nanti dikasih obat kuat. Iya, Nah, selama ini kan seperti itu. Ini itu kan. ada data lagi nih, Iya. Dokter Tian, ya. Saya ada data bahwa angka kejadian disfungsi ereksi sendiri itu biasanya terjadi mulai usia 55 tahun, Iya. ya. Pada usia 55 tahun Kenapa ini, dok dominan di 55 dok? ya, Maksudnya kan masalah pembuluh maksudnya darah, kan ya. berarti di bawah usia itu kan di era yang sekarang ini kan bukannya, menurut pengalaman saya dok ya, Ya, di lapangan tuh kayaknya semakin banyak juga usia muda juga sudah mulai
ada mengalami proses itu ya dok ya. Betul, betul. Nah, Apalagi kalau ditunjang dengan masalah psikogeniknya yang ya, sangat berat ya, itu betul. bisa Nah, tapi kalau yang menimbulkan. di usia, kenapa banyak di usia 50-an itu dok, lebih dominan dok Ya, kira-kira itu dok? terkait masalah hormonal ya, Hmm, terkait masalah pembuluh darahnya ya, otomatis pada usia-usia. Jadi kemampuan atau tingkat atau derajat disfungsi ereksi itu akan bertambah dengan bertambahnya usia. Itu oke. tadi penyebabnya diantaranya kemampuan pembuluh darahnya yang Hmm, sudah mengalami elastisitas yang berkurang, kemudian eh, mungkin ada riwayat hipertensi pada usia-usia di atas 50-60 tahun. Nah, ya. itu risiko-risiko terbentuknya terjadinya disfungsi ereksi akan semakin meningkat Oke. gitu. Kalau dibecandain gini dok, berarti disfungsi ereksi ini apakah semua laki-laki akan mengalami proses itu dok? Kayaknya ya. Oh gitu dok ya? Bukan kayaknya, tapi kita lihat data dari sini ya setelah usia 65 tahun, 75 tahun angka kejadian disfungsi ereksi semakin tinggi. Cuman derajatnya berbeda. Oh derajatnya masing-masing Ya, orang karena di bisa. sini kita mengenal ada komplit ejakulasi, komplit disfungsi ereksi, ada moderate dan ada yang sangat sedikit atau minimal ya. Jadi Hmm. minimal disfungsi ereksi, kemudian moderate dan terakhir komplit disfungsi ereksi. Nah, Itu kalau disfungsi ereksi yang komplit ini yang mungkin orang awam mengatakan seperti impotensi gitu ya. Jadi tidak bisa sama sekali. oh itu sama sekali nggak bisa Iya. ereksi dok. Kemudian ada yang mungkin derajat disfungsi ereksinya sedang-sedang saja. Jadi sebenarnya dia masih keras ya. Hmm, Cuman kalau dibandingkan dengan pada usia 20-30 tahun berbeda. oke. Nah, itu berarti mungkin derajatnya derajat yang moderate Iya. atau derajat yang ringan ya sebenarnya pada usia-usia di atas 55 tahun sudah mengalami disfungsi ereksi tapi tidak terlalu kentara ya. Gitu. Tapi kalau Kecil dokter sekali. lihat pasien-pasien dokter yang konsultasi terkait dengan disfungsi ereksi ini sendiri itu mayoritas penyebabnya rata-rata sebab apa dok? Ada yang mungkin ada gangguan metabolismenya ya. Hmm. Paling banyak sih kencing manis ya. Dan dia Hmm. mengkonsumsi obat-obatan hipertensi sudah sangat lama. Karena obat-obatan hipertensi juga perlu kita ketahui ada yang ada yang mengakibatkan disfungsi ereksi Oh malah tersebut. seperti itu dok ya? Ada. Jadi ada Oke. beberapa golongan ya Ya. yang bisa mengakibatkan terjadinya disfungsi ereksi. Oke. Begitu. Nah, tadi dokter kan sudah berbicara terkait statistik ya. Sekarang juga apa namanya di era pandemi ini kan dok, eh, kita ini kan di apa ya dipaksa untuk berubah lah ya dok ya Ya, dengan situasi dan kondisi dok. ya, Nah, terkait juga dengan lifestyle juga nih ya kan banyak ada yang memang karena pandemi lifestyle-nya jadi baik dalam pengertian olahraganya jadi lebih betul, baik. Tapi kan betul. ada juga dok yang justru lifestyle-nya Ada jadi juga yang bertambah stres ya. iya gitu dok. Nah kan seperti itu dok. Nah kira-kira kalau ya tadi seperti dokter bilang, ini kalau kita bilang disfungsi ereksi ini kan penyakit yang hampir semua laki-laki akan mengalami di masa lansianya atau di lanjut usianya. Nah, terkadang ada juga yang usia muda malah sudah lebih dulu nih Ya, jadi mengalami. ada pencetusnya. Nah itu Selain kira-kira apa nih menurut dokter kira-kira pencetus yang yang jelas pasti ada stres ya. ya. Stresnya semakin tinggi, ya, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya disfungsi ereksi yang lebih dini. Ya, apakah itu masalah keluarga, ataukah itu masalah ekonomi, banyak Ya. hal ya. Kemudian juga ditunjang dengan beberapa penyakit, apalagi sekarang diabetes itu sudah tidak mengenal usia juga kan? Iya betul dok. Banyak usia-usia masih muda sudah menderita diabetes, kemudian usia muda juga sudah menderita tekanan darah tinggi, ya, itu juga bisa mencetuskan terjadinya disfungsi ereksi pada usia lebih awal. Oke. Nah kalau kita kan sebagai dokter ini kan kita justru kan yang harus kita tekankan ini kan terkait dengan preventifnya dok ya, pencegahannya. Nah, kalau yang dokter lihat atau dokter sampaikan ke pasien-pasien dokter, bagi yang sudah terjadi nih dok, gitu kan, apakah itu bisa dicegah atau harus memang di treatment atau gimana dok? Ya, sebenarnya bisa dicegah ya. Artinya pertama yang paling penting adalah gaya hidup. Gaya hidup yang harus benar-benar kita ubah ya. Apalagi sekarang era-era pandemi ini
kita bisa berubah dari gaya hidup kita yang nggak karu-karuan menjadi lebih teratur, ya. Mulai dari olahraga teratur, ya, karena mungkin kita bisa melakukan olahraga di rumah atau mungkin di lingkungan sekitar, ya. Kemudian makanan juga teratur karena kita nggak bisa jajan, ya. Intinya makan ya yang kita bisa kendalikan, kita bisa kontrol, ya. Kemudian stres juga tentunya harus bisa kita kelola dengan baik, ya. Selain olahraga, istirahat juga, karena juga aktivitas dibatasi semua, istirahat kita juga otomatis bisa maksimal. Kalau semacam itu sudah dikelola dengan bagus, insya Allah mungkin kejadian disfungsi ereksi itu bisa kita tekan, gitu, atau kita bisa kurangi, ya. Termasuk tadi merokok juga dok ya? Pasti merokok, ada efek kesana juga ya dok ya? juga Alkohol gaya ya hidup dok yang ya? kurang baik sama sekali. Baik dokter. Gitu. Karena dampaknya besar sekali ya rokok. Kalau saya juga kan sering ditanya nih dok terkait dengan makanan lah ya atau nutrisinya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan disfungsi ereksi, atau ya kadang-kadang menanyakan dok olahraga yang kira-kira baik buat saya seperti apa. Kan kadang-kadang saya juga pernah baca dok, kalau kayak sekarang kan eranya orang goes ya dok ya, naik sepeda rame-rame udah. Nah, cuman kan kadang-kadang hanya memperhatikan gaya aja nih dok, isi konten. Kadang-kadang justru yang pernah saya baca tuh terkait dengan ukuran sadel dan sebagainya mempengaruhi juga organ kelamin pria tersebut gitu loh dok. Kira-kira kalau tanggapan dokter, apakah memang ada makanan tertentu yang memang atau olahraga tertentu yang akhirnya menyebabkan proses disfungsi ereksi ini banyak terjadi di usia, bukan usia yang 50 tahun ke atas lagi gitu dok? Ini masih kontroversi ya, yang saya tahu masalah bersepeda itu, karena bersepeda itu ada saraf yang tertekan di daerah sadel, ya, gitu. Tapi cara mengatasinya yang saya pernah baca bahwa kurangi aja jumlah frekuensi atau jam kita bersepedanya itu. Kalau tidak salah dibatasi berapa jam ya, seminggu. Itu kira-kira untuk mengurangi tekanan di sarafnya, ya. Jadi ada saraf yang pada saat kita duduk di sadel itu tertekan oleh sadel itu. Atau pasien-pasien yang disfungsi ereksi ada pantangan olahraga nggak sih dok sebenarnya? Enggak, sebenarnya itu hanya masalah bagaimana membuat kenyamanan kita sehingga tidak terjadi penekanan di saraf. Tapi kalau nggak terjadi ya nggak masalah, semua olahraga bagus. Jadi itu kayak mitos aja dok ya, kalau olahraga tertentu menyebabkan sebenarnya ini kan masalah kalau misalnya porsi bersepedanya terlalu lama sampai seminggu berapa kali itu tentunya juga nggak bagus kan, ya. Hidupnya buat sepeda aja. Nah itu dia kan, banyak hal yang menarik yang lain gitu kan daripada Tapi bukan berarti lantas kita tidak membolehkan orang bersepeda, bukan. Bersepeda itu bagus, ya. Cuman dikurangi jamnya, karena saya baca total selama 1 minggu itu saya lupa satu setengah jam atau apa itu total untuk sepeda itu, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya disfungsi ereksi. Iya. Baik dok. Nah kalau dari sisi asupan atau makanan apa dok kira-kira yang memang ini pantang nih sebenarnya untuk kasus-kasus pasien disfungsi ereksi dok? Yang jelas kolesterol ya. Pasti, karena dengan kolesterol itu membuat pembuluh darah, viskositasnya atau kekentalan pembuluh darah itu juga terganggu. Nah otomatis kalau pembuluh darahnya kental kan mengaliri ke arah penis juga akan terganggu kan. Betul. Nah itu otomatis juga kemampuan disfungsi ereksinya akan mudah terjadi buat mereka-mereka yang menderita tinggi kolesterol. Kemudian hipertensi yang tadi saya sebutkan, kencing manis juga, karena kencing manis itu mengganggu pembuluh darah kecil, terutama pembuluh darah yang di penis dan sebagainya. Dok, di podcast beberapa waktu yang lalu kan saya pernah mewawancarai direktur kita dok, Dr. Herudin, spesialis bedah. Nah, beliau tuh sempat saya tanyakan terkait dengan pelayanan unggulan kita di tahun 2021 ini di era pandemi itu apa sih? Nah, dia sempat membocorkan lah dok. Itu kita akan ada layanan men's clinic dok. Nah ini mungkin apakah ini waktunya sudah tepat untuk menyampaikan? Ini bocoran ini dok, bocoran aja dari direktur. Nah tapi kan saya dapat informasi bahwa dokter yang akan banyak melakukan pelayanan di situ. Nah kira-kira men's clinic itu apa dok? Jadi biar
sobat RSPB juga ya minimal tahu sedikit lah kalau mereka tuh nanti ada gangguan ini. Oh, saya ada nih tempatnya di RSPB. Kira-kira itu layanan apa dok mens klinik? Ya, jadi nanti kita akan khususkan tuh memang kliniknya untuk laki-laki ya, terutama masalah-masalah yang terjadi. Termasuk yang ini tadi dok ya? Termasuk ya. Yang kita bahas sekarang. Ya. Dominasinya mungkin malah ke arah seksologinya. Seksologinya ya, dok. Meskipun pelayanan yang lain seperti pelayanan KB ya, KB untuk laki-laki itu juga bisa dilakukan atau bisa dikonsultasikan di mens klinik itu. Termasuk kayak kasus kita kembali ke disfungsi ereksi ini tadi dok. Kalau orang bertanya dok, nanti kalau saya atau saya konsultasi ke dokter spesialis urologi ini, kira-kira kan mereka tuh kan kadang-kadang berpikirnya gini dok, dokter urologi ini yang banyak beberapa mereka paham itu semacam dokter bedah juga gitu kan, atau dokter yang menangani memang kasus-kasus kelainan di kebanyakan di alat kelamin laki-laki kan dok gitu ya. Kalau perempuan kan tadi seperti dokter sampaikan. Nah, mereka tuh kadang-kadang takut dok, karena aduh nanti saya dibedah nih gitu kan. Apakah memang pengobatan untuk kasus-kasus disfungsi ereksi harus selalu pembedahan atau apa dok kira-kira dok? Makanya ini pemahaman yang harus kita ubah ya. Pemahaman masyarakat yang harus kita ubah bahwa meskipun ini urologi itu bagian dari bedah, tapi banyak tindakannya yang tidak bedah. Non bedahnya banyak loh. Ya, tidak bedahnya banyak. Kita punya alat ya untuk RSPB sendiri kita punya alat SWL ya untuk memecahkan batu tanpa pembedahan. Kemudian juga yang nanti di launching di klinik laki-laki tadi itu ada alat yang namanya SWT. Jadi SWT dok. SWT itu istilah kerennya ya, itu kependekan dari ekstrak corporal shockwave therapy ya. Jadi itu penanganan disfungsi ereksi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi memang tidak serta-merta semua kasus disfungsi ereksi pasti pembedahan gitu dok ya? Tidak selalu. Ini kan terapi ESWT ini salah satu alternatif. Salah satu alternatif. Karena mungkin perlu saya sampaikan ke sobat RSPB bahwa terapi disfungsi ereksi itu macam-macam. Ya, ada disfungsi terapi konsultasi ya. Konsultasi ini penting buat mereka-mereka yang masih belum mengetahui atau baru awam atau baru pertama kali menikah, pasti bingung nanti bagaimana cara mengatasi kalau terjadi disfungsi ereksi. Ya, disfungsi ereksi pada usia-usia pernikahan dini atau awal menikah itu sering terjadi. Betul loh. Tapi disembunyikan atau mungkin malu untuk menyampaikan. Nah, itu wajar buat mereka-mereka yang baru menikah. Nah, itu perlu konsultasi. Ya. Nah, konseling seksologi konseling itu pilihan pertama ya. Kemudian pilihan kedua obat-obatan. Obat-obatan itu yang sekarang kita tahu bahwa ada obat-obatan yang memang ada zat aktifnya di dalam, ada juga yang banyak sekali yang afrodisiak. Afrodisiak itu zat-zat yang mengandung bahan aktif yang bisa merangsang gairah seksual. Itu juga bisa kita pakai terapi. Kemudian terapi pilihan berikutnya adalah bisa dengan injeksi langsung disuntik dalam penis ya, atau ada lagi yang tadi sudah saya sampaikan yang namanya SWT seperti itu. Jadi pakai gelombang kejut untuk membantu pemulihan disfungsi ereksinya. Dan itu juga nyaman dok ya? Ya, kemudian ada vakum device, jadi pakai vakum untuk nyedot supaya ereksinya terjadi dengan memompa ya. Kemudian ada juga yang dengan implantasi, jadi ada implan penis. Nah, itu semua sudah berkembang tekniknya. Itu implan itu tadi yang teknik bentuk operasi tadi dok? Ya, yang operasi itu yang implan tadi. Yang lainnya non bedah. Dan tadi dokter ceritakan tahapan-tahapan terapi itu apakah memang dilakukan dari sisi konsultasinya dulu atau loncat langsung ke obat-obatan, atau ada kasus yang memang langsung operasi dok? Sebenarnya memang terapinya itu harus kita sesuaikan dengan derajat berat ringannya masalah. Jadi paling yang kita bisa kerjakan saat ini adalah pertama konseling dulu. Karena nanti kita bisa tahu ini setelah kita konseling ini arahnya kemana nih? Apakah memang masalahnya itu di psikogeniknya atau masalahnya masalahnya di organiknya? Kalau organiknya
dengan obat-obatan apa saja ya nggak akan bisa teratasi tanpa penyembuhan di bidang yang mendasari atau di organiknya nggak Iya. kita tangani, misalkan kencing manis nggak tertangani, ya sama Hmm. saja. Gitu, jadi harus Cuma ada. diapa-apain juga tetap aja dok ya. Hasilnya juga Betul, gagal ya. betul. Jadi kan banyak masyarakat yang datang ke saya hanya sekedar untuk minta obat kuat. Iya. Nah, Itu, banyak itu aja. jalan pintas tuh dok. Iya, Masalahnya. memang itu masalah masalah yang terjadi karena pemahaman yang kurang. Jadi kita Hmm. berikan apa solusi ke pasiennya itu. Hmm. Kita juga mencari penyebab dasarnya apa, apakah ada penyakit yang tadi sudah saya sebutkan. Karena kalau misalkan tadi kita kasih obat-obatan saja tanpa ngobati penyakit dasarnya, ya sama saja. Gitu. Hmm. Iya, iya, iya dok. Bertepuk sebelah tangan. Nah dok, ada juga bahasa di luar itu orang-orang sebut mandul nih gitu. Itu sama nggak sih dok sama? Beda lagi. Oh beda lagi dok. Beda lagi. Itu apa dok? Nah, tapi itu juga kalau permasalahannya itu karena dari pihak laki-laki, itu juga salah satu bagiannya urologi, Oke. infertility pada lelaki. Gitu. Itu juga Hmm. salah satu bagian dari klinik laki-laki tadi, Mas. Di situ dok ya. Iya. Berarti komprehensif sekali dok ya. Ya, jadi nanti kalau memang klinik ini sudah berkembang di rumah sakit kita, ya tentunya hal-hal yang terkait masalah kelaki-lakian itu akan bisa teratasi dengan menyeluruh gitu. Oke. Mulai dari KB-nya, mulai dari kemandulannya, kemudian mulai dari kemampuan seksualnya gitu. Baik dok. Kelainan atau gangguan disfungsi ereksi ini kan menyerang ibaratnya hampir di kelompok usia tertentu lah. Ya, Ya ada yang 20-an kadang-kadang sudah kena mungkin karena psikisnya, 30-an udah mulai kena atau 40-an karena problem penyakit sistemiknya gitu kan dok ya. Terus usia 50-60 sudah karena problem hormonal dan sebagainya gitu dok. Nah tadi dokter ceritakan kan eh, penanganannya juga butuh apa namanya pengobatan yang komprehensif Iya. ya. Tidak hanya bagian dokter saja kan Iya. gitu, butuh dokter-dokter ahli yang lain Konsultasi di ikut bidang lain, ikut ya. menangani ini dok kasus ini gitu kan. Dan untuk strata kan kita paham ya dok strata ekonomi di Indonesia di masyarakat kita ini kan ada yang menengah ke bawah memang punya ekonomi mampu atau kaya raya lah gitu loh. Nah kalau ada yang konsultasi seperti ini dengan tahapan-tahapan yang tadi dokter tuh apa enggak biayanya ya kita Besar, gitu ya. jadi besar gitu. Dan gimana dok kalau di era ya kayak sekarang kan kita asuransi Ya. pakai BPJS dok. Nah gimana dok? Untuk Seperti itu, untuk mencari penyebab dasarnya, apakah ini kelainan ABC seperti yang tadi saya sebutkan, insya Allah masih bisa ditanggung dengan BPJS. Oh baik dok. Gitu. Tapi ada beberapa bagian yang memang kalau ini sifatnya bukan suatu penyakit ya. Jadi misalkan untuk apa pemulihan disfungsi ereksinya sendiri, yang bagian dasar sudah bisa ditanggung dengan BPJS. Tapi untuk yang tindakan seperti PSWT itu memang di dalam pelayanan kita masih kita batasi, BPJS tidak termasuk di situ. Oke. Baik dok, karena kita harus juga memberitahu Ke masyarakat. sobat RSPB juga Betul, dok ya, betul, karena betul, kan betul. dengan dokter informasikan ini kan mereka akan jadi lebih paham yang pertama, dan mereka akan tertarik lah untuk memberanikan diri minimal untuk konsultasi kan dok. Betul. Ya, Nah, kalau minimal konsultasi, kemudian mencari penyebab itu bisa semua. baik. Ya, Jadi- cuma nanti kalau memang pilihannya harus ke arah SWT, ya itu mungkin ya sobat RSPB harus apa menyisihkan budget sendiri untuk Baik dok. untuk mendapatkan itu. Ya, karena kan ikhtiar usahanya untuk pengobatan ini kan macam-macam juga ya dok ya. Pasti. Dengan treatment tertentu ada yang berhasil di sini, ada yang berhasilnya dengan metode ini gitu dok. Nah kalau di polinya dokter sendiri kasus seperti disfungsi ereksi ini sering berulang nggak sih dok? Misalnya sudah dokter obati gitu kan pasiennya, oh
nggak kontrol lagi nih, mungkin kita berpikiran dia sudah perbaikan gitu. Betul, betul. Ini yang masih menjadi kendala ya, Ya, karena gimana, Dok? apakah itu terlalu sensitif ya, apakah nanti berkunjung berulang itu juga akhirnya membuat wah ini kok ada sampai nggak selesai-selesai Iya, masalahnya, kan gitu, kita Dok. nggak ngerti juga. Betul. Nah, kelemahan mungkin bukan kelemahan ya, tapi masyarakat masih kurang mengerti bahwa kunjungan-kunjungan berikutnya itu dipakai untuk apa. Mungkin kalau misalnya mereka sudah sembuh, alhamdulillah. Tapi kunjungan mereka berikutnya itu sebenarnya tujuan kita untuk mengevaluasi apakah dengan pengobatan A, B, C tadi itu sudah berhasil atau tidak. Tapi biasanya kunjungan kedua dan berikutnya itu mereka sudah jarang untuk datang lagi. Nah, ini yang sangat disayangkan karena kita tidak bisa memfollow up Iya ya, kasus Dok ya. tersebut. Nggak bisa monitor keberhasilan dari tahapan-tahapan pengobatan tadi ya, Dok ya. Ada beberapa testimoni ya sebelum ini bahwa pemakaian alat ESBT ini sudah banyak yang memberikan hasil ya, cuman untuk follow up sampai ke 4 ke 5 itu mereka sudah nggak melakukan, tapi pernah sempat saya tanyakan bahwa hasilnya sudah cukup memuaskan mereka. Gitu. Nanti lain kali Sobat RSPB akan saya ajak untuk melihat bagaimana cara kerja alat ini. Karena ini pun alatnya dikerjakan oleh pasien sendiri. Oh gitu, Dok? Iya, jadi nanti dokter hanya supervisi, setelah itu nanti pasiennya akan melakukan sendiri. Jadi rasa nyaman tetap kita jaga, ya privasi juga tetap kita jaga. Oke. Ya, Dok. Menarik nih, Dok. Karena Sobat RSPB sudah mulai ada sedikit gambaran ya. Nah, nanti mungkin setelah next apa namanya, Dok, informasinya nanti dokter bisa lebih jelaskan lebih lanjut terkait dengan nanti akan pada kesempatan yang akan datang akan saya kasih tunjuk tuh alatnya. Siap, Dokter. Nah, Dok, mungkin ini apa namanya, cukup banyak juga ditanya, Dok. Kan herbal di luar nih, Dok, kan banyak nih, Dok, yang apa tuh saya pernah dengar pasak bumi kayak apa betul, gitu, Dok ya, yang banyak dijual lah di luar gitu. Nah, terus ada juga yang kasusnya ya tadi dokter berbicara terkait pengobatan operasi dengan implan gitu, Dok ya. Kan ada juga yang di luar tuh ya mohon maaf nih Sobat RSPB, ada yang maerot, ada yang disuntik apa silikon atau apa gitu, saya juga nggak begitu paham, Dok. Itu bagaimana, Dok? Sering ketemu di poli atau kalaupun ketemu apa yang dokter lakukan pada pasien tersebut? Kalau disuntik silikon tuh banyak sekali, Mas. Sampai sekarang pun masih sering saya mendapatkan kasus-kasus seperti itu ya. Dengan alasan mereka ingin memperkeras, ingin memperbesar alat kelaminnya sehingga akhirnya dilakukan jalan pintas disuntik pakai silikon. 1, 2, 3 bulan enak, memang besar, tapi 4 bulan berikutnya mungkin sudah bentuknya sudah tidak karu-karuan. Ya itu tergantung dari posisi tubuh. Kalau misalnya pasiennya sering tidur dalam kondisi penisnya ereksi ke arah pusar, ya nanti numpuknya di situ. Kalau pasiennya lebih banyak ke arah jalan, ya numpuknya banyak di arah buah jakarnya. Jadi dia mengalir ke tempat yang lebih rendah karena memang prinsipnya kan cairan ya. Jadi dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi gitu. Nah kalau kayak bentuknya itu juga kadang-kadang mengikuti kebiasaan apa pasiennya itu. Itu tahap-tahap berikutnya biasanya akan terjadi seperti itu. Pada awal-awal kelihatan besar. Sering juga dong itu. Wah banyak, Mas. Kalau kayak pemakaian herbal itu gimana? Memang beberapa herbal itu sudah pernah dilakukan penelitian, ya itu namanya afrodisiak. Ya, afrodisiak itu obat-obat yang memang dipakai dan mempunyai potensi untuk meningkatkan gairah, untuk memperkeras ereksi, memang ada. Ya, mungkin kita pernah kenal yang dari Korea itu ginseng, kemudian yang dari daerah Kalimantan itu seperti pasak bumi. Iya, ya, betul. Tuh, kemudian ada tongkat ali yang dari Malaysia itu sebenarnya sama aja, materialnya sama. Nah, itu memang mengandung bahan-bahan aktif yang bisa meningkatkan gairah dan bisa memperbesar ereksi. Tapi tidak bisa memperbesar ukuran. Tidak memperbesar ukuran. Ukuran penisnya tetap aja, tapi ereksinya yang dikeraskan. Diperlama ya. Ya, yang di Jawa kita mengenal dengan purwoceng itu ya banyak sekali. Nah, tapi apakah dengan
konsumsi masyarakat dengan pemakaian herbal itu apakah aman aja atau berbahaya dok menurut dokter? Kan Semuanya kalau misalkan dipakainya tidak berlebihan kayaknya aman-aman aja ya. iya ya dok ya. Mm-mm. Nah, tapi kan yang pasti kan beda dengan pengobatan yang dokter sampaikan, bahwa kalau di kedokteran itu kan di farmasi sendiri kan obat-obat herbal itu kan diteliti sekian lama dan Ya, ada. kebetulan obat-obat itu juga sudah dilakukan penelitian bahan-bahan itu, jadi memang sudah dikatakan bahwa memang bahan-bahan ini aman. Oke. Cuman permasalahannya adalah apakah kita ngerti penyebab dari disfungsinya, Iya. disfungsi ereksinya itu. Iya. Kalau misalkan dia tidak ada penyebab apapun, ya mungkin akan mudah untuk mengatasi disfungsinya. Tapi kalau penyebabnya aja kita nggak tahu, ya otomatis dalam beberapa saat keluhan akan hilang, tapi timbul lagi seperti itu. Jadi intinya sebenarnya kita juga harus mencari penyebab dasarnya, penyebab timbulnya disfungsi ereksi itu apa. Ya, itu penting. Ada kasus loh ya, ada kasus ini lucu karena pasangan muda ternyata dia masih ikut orang tua. Oke. Nah, apalagi pasangan muda ya, pasti masih bergairah, tapi dengan kondisi dia masih kumpul dengan orang tua itu aja sudah mengganggu secara psikologis, apalagi kalau hubungan antara anak dan mertuanya juga bagus juga. Bagus juga, itu juga bisa. Banyak kasus seperti itu. Kompleks juga ya. Akhirnya terapi saya coba deh nanti diajak suaminya atau istrinya atau pasangannya itu diajak di tempat yang berbeda, sekali-sekali menikmati suasana berbeda. Nah, ternyata berhasil itu dong, ketawa-ketawa dia. Ya, jadi artinya masalahnya di masalah psikis. Iya. Nah, tapi kalau kita tidak mengetahui dasarnya, tidak mengetahui penyebab dasarnya apa sih, pasti kita juga akan kebingungan untuk menentukan diagnosanya apa. Ya, yang paling tepat adalah konsultasi ke yang ahli dok ya. Iya, karena jangan punya asumsi macam-macam gitu. Ya, prosesnya beda-beda ya. Iya. Baik dok. Nah, ini kita sudah ada di penghujung podcast kita dok. Nah, kalau dokter bisa berikan informasi nih ke sobat RSPB nih, bisa menyimpulkan lah dari cerita kita di awal gitu ya, terkait dengan tema kita kali ini dengan disfungsi ereksi ini dok, apa nih message-nya nih dok, pesannya dokter untuk orang di luar sana, masyarakat di Balikpapan atau di luar Balikpapan yang melihat podcast kita kali ini, apa message-nya dok? Ya, kan ada yang message untuk yang belum mengalami proses ini, ada yang message yang sudah atau dalam tahap mengetahui kenapa saya seperti ini kan gitu. Jadi pesannya ya buat yang sudah mengalami ya silakan datang, kemudian kita akan mencari penyebab penyakitnya, ya. Kemudian kita akan mencarikan solusinya. Beberapa alternatif terapinya akan disampaikan dengan plus minus tindakannya itu apa, ya, sehingga pasien akan lebih jelas. Kemudian solusinya juga akan kita carikan. Kemudian yang kedua, buat mereka yang supaya tetap bisa bertahan dengan baik, ya ini paling penting ya. Pertama, olahraga teratur. Karena olahraga itu bisa pertama meningkatkan hormon kita, ya. Buat laki-laki ya hormon testosteron juga pasti akan lebih bagus daripada mereka yang tidak aktif sama sekali, ya. Kemudian makan, ya, makan yang tentunya makan yang cukup dan bergizi, ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi, ya. Hindari yang buat mereka yang punya kolesterol ya tentunya. Kemudian hindari makanan-makanan yang mengandung zat-zat seperti mencetuskan kencing manis atau mencetuskan hipertensi, itu harus dihindari. Istirahat yang cukup, hindari stres. Stres penting ya. Itu dok ya. Penting sekali. Baik dokter. Nah dok, terakhir saja dok, bocoran ini dok, kira-kira Men's Clinic tadi itu kapan mau launching? Nah itu nanti akan kita bicarakan dengan bagian humas ya. Apa nanti kita mau launching? Belum bisa dok ya, disebutkan tanggalnya belum bisa. Belum. Karena kayaknya kita masih harus mempersiapkan beberapa ini dok. Pertama itu, yang kedua kita juga harus lihat klinik-kliniknya apa aja ya. Dok. Ya karena begitu podcast kita ini di launching itu pasti sudah banyak nanti
yang Betul, komen, betul. banyak yang tertarik di situ dok ya. Tapi nggak apa-apa dok, itu kan butuh apa ya, momen khusus Ya, untuk ada launching. momentumnya, Yes, ada betul. momentumnya. Baik dokter, terima kasih sudah bisa hadir di studio podcast RSPB pada hari ini untuk apa namanya pencerahannya Ya, ya terkait dengan kelainan disfungsi ereksi. Baik dokter, terima kasih waktunya. Sehat-sehat terus dokter Edi. sama-sama. Terima kasih buat Dr. Tian dan terima kasih buat sobat RSPB. Baik dokter. Semoga bermanfaat. Baik ya, mungkin sobat RSPB kalau ada problem-problem terkait dengan tadi yang kita sudah bahas masalah disfungsi ereksi ataupun masalah-masalah urologi yang lain ya, tadi sudah disampaikan dokter Edi, tidak hanya disfungsi ereksi tetapi macam-macam problem urologi yang bisa sobat RSPB konsultasikan lebih jauh. Nah makanya jangan segan-segan datang ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, ketemu dokter kami, dokter Edi spesialis urologi. Di akhir kata tidak lupa saya mengingatkan di masa pandemi tetap jaga prokes karena pandemi belum berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.